Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita panjatkan kepada Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya doakan kepada kalian semua agar kalian semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah-kisah Asmaul Husna adalah sebagai berikut. Kejadian mengerikan yang dijumpai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat perjalanan Isra Miraj. Isra Miraj merupakan kejadian agung yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Ketika Isra Miraj akan terjadi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring di kamarnya. Kemudian datang malaikat Jibril dan Mikail dan diikuti oleh Israfil untuk membawa Nabi menuju sumur Zam-Zam. Di sana, para malaikat membelah dada Nabi dan membersihkannya menggunakan air Zam-Zam. Setelah itu, Buraq datang untuk menjemput Nabi untuk membawa beliau menuju Baitul Maqdis di Palestina. Kejadian ini disebut dengan Isra. Adapun perjalanan dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha disebut Miraj. Perjalanan Miraj menyimpan berbagai peristiwa yang menakjubkan. Dalam kitab Ad-Dardir ala Kisatil Miraj karya Syekh Abi Al-Barakat Ahmad Ad-Dardir disebutkan bahwa Nabi Muhammad menemui beberapa kejadian janggal yang belum pernah Nabi ketahui sebelumnya. Di antara kejadian tersebut adalah Nabi menemui suatu kaum yang kepala mereka pecah. Sekali lagi, pecah. Setiap kali pecah, maka kembali lagi, kemudian pecah lagi. Nabi bertanya pada Jibril, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu." Kemudian, Nabi menemui suatu kaum yang pada kubul dan dubur mereka ada rikam yang menutupi kubul dan dubur mereka. Kaum tersebut memakan rumput seperti unta dan domba. Mereka juga memakan pohon dori dan jakum. Dori adalah sebuah pohon yang berduri dan busuk, hingga binatang pun tak sanggup memakannya. Adapun jakum adalah tanaman yang sangat pahit dan tidak enak rasanya. Mereka juga memakan batu panas dari neraka jahanam. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat, dan Allah tidak menjolimi mereka sedikitpun." Kemudian Nabi menjumpai kaum yang di hadapan mereka ada sebuah daging yang masak lagi enak dan daging mentah yang busuk. Namun kaum tersebut memilih daging yang busuk daripada daging yang masak dan baik itu. Nabi bertanya pada Jibril, "Siapakah itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah gambaran orang-orang yang sudah mempunyai pasangan namun memilih selingkuh dengan orang lain." Kemudian Nabi menemui sebuah kayu yang ada di jalan. Setiap orang yang berjalan melewati kayu tersebut akan terbakar pakaian dan tubuhnya. Nabi bertanya pada Jibril, "Ada apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab,
Itu adalah perumpamaan suatu kaum di antara umatmu yang duduk nongkrong di jalan dan mencegah orang beriman menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi melihat seorang yang berenang dalam sungai yang penuh darah, orang yang dilempari batu. Nabi bertanya, "Siapakah itu Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang yang memakan riba." Kemudian Nabi menjumpai kaum yang lidah dan mulut mereka dipotong dengan gunting besi. Setelah dipotong lidahnya, kembali kemudian dipotong lagi. Nabi bertanya, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka itu adalah para penceramah yang suka memfitnah saat berpidato dan mereka tidak melakukan apa yang disampaikan sendiri." Kemudian Nabi menjumpai kaum yang mempunyai kuku panjang yang terbuat dari tembaga, kemudian mencakar wajah dan tubuhnya sendiri dengan kuku tersebut. Nabi heran dan bertanya pada Jibril, "Siapakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang suka menghibah orang lain, kemudian meletakkan pada tubuhnya sendiri." Nah, begitulah kisahnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk dunia dan di akhirat. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.